Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Saifullah. Ana mudarrisul lughah al-arabiyyah fil madrasah Darul Amin Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Ahliyah Pontianak. Wa ana talibun fi tarbiyah li mihnatil mudarrisin bil fursah as-saniyah bi Jami'ah Datuk Ramah Al-Islamiyah Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentation saya tentang kegiatan pembelajaran melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian rencana perangkat pembelajaran. 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, 5. Evaluasi pembelajaran atau instrumen penilaian. Berikut ini video presentation saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-hiwayah atau hiwayati, yakni istilah hobi dalam bahasa Arab. Namun sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barakah dan manfaat di dunia wal akhirah. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air ini, karena hubbul waton minal iman. Dan kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih anak-anak. Kemarin kita kira-kira belajar apa ya? Mungkin ada yang ingat? Ya, kemarin kita belajar bab 2 tentang yaumiyatina, yakni kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, mulai kita dari berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, mengaji, sholat, tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Saya yakin para tulab masih sangat mengingat tentang pelajaran kemarin. Dan pelajaran kali ini adalah tentang hiwayah, yakni istilah hobi dalam bahasa Arab. Contohnya kayak sepak bola, hobi main bulu tangkis, hobi menjahit, hobi membaca. Namun sekarang ini kita translatekan atau kita belajar dalam versi bahasa Arabnya atau dalam istilah bahasa Arabnya. Ya, tujuannya agar kita tahu istilah hobi atau istilah kebiasaan kita, istilah hobi-hobi kita dalam versi bahasa Arab. Namun sebelum itu, perlengkapan yang harus kalian sediakan yaitu adalah cukup hanya bolpen sama kertas atau buku tulis saja. Ya, sebagaimana anjuran dari Kepala Madrasah bahwasanya semua siswa walaupun sudah punya bahan ajar berupa buku paket tetap harus menulis sebagian yang penting-penting, sekaligus dengan harapan agar tulisan bahasa Arab kalian ini tetap bagus atau semakin bagus semakin hari. Ketika kalian sudah terbiasa menulis bahasa Arab, Bapak yakin maka tulisan kalian ini akan semakin bagus. Dan ciri-ciri tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bisa dipahami oleh kita sendiri dan juga bisa dipahami oleh orang lain. Itu ciri-ciri dari tulisan yang bagus.
Baik, kegiatan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita itu bisa memahami istilah-istilah hobi dalam bahasa Arab. Kita bisa memahami dalam struktur teksnya dan unsur kebahasaannya, seperti bunyi, kata, dan juga makna. Yang pertama yang perlu kita pahami tentang tema al-hiwayati ini, pertama itu adalah kita akan belajar terlebih dahulu tentang al-mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan al-hiwayati. Mufradat pertama yang harus kita ketahui dan juga mufradat yang sering digunakan dalam istilah hiwayati itu adalah mufradat tanya, yakni ma hiwayatuka, ma hiwayatuki, ma hiwayatuhu, ma hiwayatuha. Artinya apa hobimu dan apa hobinya. Kalau ma hiwayatuka itu artinya apa hobimu laki-laki. Kalau ma hiwayatuki apa hobimu perempuan. Ini kalau kita bertanya kepada perempuan maka ma hiwayatuki. Kalau kita bertanya kepada laki-laki maka menggunakan ma hiwayatuka. Dan kalau kita bertanya kepada orang yang bukan menjadi mukhotob atau yang bukan menjadi mustami, maka ma hiwayatuhu itu untuk laki-laki apa hobinya, atau ma hiwayatuha apa hobinya itu untuk perempuan kalau hiwayatuha. Yang kedua, jawaban dari ma hiwayatuka adalah hiwayati hobiku, contoh al-qiraah, hobiku membaca. Kemudian al-mufradat yang sering digunakan dalam al-hiwayati atau tentang hobiku, tentang tema al-hiwayah, yaitu pertama kuratul qadam, artinya sepak bola. Yang kedua rukubud darajah, artinya mengendarai sepeda. Yang ketiga taswir, memfoto. Karena sering kita sekarang ini kan lagi boomingnya selfie. Nah, itu kan bahasa Arabnya ma hiwayatuka, apa hobimu, hiwayati taswir, hobiku memfoto atau selfie seperti itu. Yang keempat at-tabkhu, memasak. Ini tidak harus perempuan, biasanya yang laki-laki pun banyak yang hobi memasak. Terbukti ya koki-koki di pinggir jalan itu banyak yang laki-laki. Yang kelima al-qiraah, membaca. Ini juga perempuan maupun laki-laki sama rata, sama-sama banyak membaca, walaupun kebanyakan yang suka membaca itu biasanya thalibat daripada tulab. Yang keenam adalah ar-rasmu, melukis atau menggambar. Yang ketujuh syaidus samak, yakni memancing. Yang kedelapan adalah al-khiyatah, menjahit, bukan al-khayyat, karena al-khayyat ini artinya penjahit. Kalau penjahit berarti itu menjelaskan profesi. Karena ini kita belajar tentang hiwayah, tentang hobi, maka menggunakan masdarnya yakni al-khiyatah, menjahit. Setelah belajar al-mufradat, kita akan coba mempraktikkan. Contohnya ma hiwayatuka, hiwayati kuratul qadam, ma hiwayatuka, hiwayati rukubud darajah, ma hiwayatuka,
hiwayati at-taswir. Ma hiwayatuki hiwayati at-taswir. Ma hiwayatuka ma hiwayatuki hiwayati at-tabkhu. Ma hiwayatuhu al-qira'ah. Ma hiwayatuha ar-rasmu. Ini contoh dalam hiwar. Sekarang contoh dalam bentuk jumlah. Al'abu kuratal qadami fi nihayatil usbu'i. Saya bermain sepak bola di akhir pekan. Yang kedua, arkabud daraja ila baiti sadiqi. Saya mengendarai sepeda ke rumah temanku. Ketiga, asna'ul katsira minal at'imati mithlul arzi. Saya banyak membuat makanan seperti nasi. Aqra'ul qasasa indal farahi. Saya membaca cerita atau kisah-kisah di waktu luang. Yang kelima, al-an arsamun nas. Sekarang saya menggambar manusia. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Semoga barokah dan manfaat untuk mengevaluasi pembelajaran ini, untuk mengukur keberhasilan materi pada kesempatan kali ini, yakni tentang tema al-hiwayah. Maka Bapak akan memberi kalian tugas dan LKPD-nya sudah Bapak share, dan Bapak harap nanti langsung di print dan langsung dikerjakan dan disetorkan minggu depan. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, marilah kita berdoa semoga pertemuan kali ini dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, terus belajar di rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.